Pagi di Labuan Bajo menyapa dengan lembut. Matahari perlahan naik dari balik bukit, seolah memberi isyarat bahwa hari ini adalah hari yang tak biasa. Hari ini bukan hanya perjalanan biasa. Ia adalah langkah menuju ruang yang jauh dari segala kebisingan. Sebuah desa yang konon dijaga oleh awan, dan hanya bisa dicapai oleh mereka yang sabar berjalan. Sebelum berangkat kita mau explore di kawasan pelabuhan dulu, sekalian pemanasan, jalan-jalan santai, karena udah cukup lama nggak olahraga, apalagi kemarin bulan puasa 1 bulan penuh tidur makan. Oke. Sebelum melangkah lebih jauh, aku memilih berjalan perlahan menuju pelabuhan. Tak ada tujuan pasti, hanya ingin menghirup udara laut lebih dalam, menatap hamparan biru yang tak berbatas. Di sisi kanan, kapal-kapal kayu berjajar diam, seolah beristirahat setelah semalam menari di ombak. Beberapa nelayan terlihat sibuk, tapi tak tergesa. Segalanya di sini berjalan dengan ritme yang lambat, seperti mengajakku ikut melambat juga, menikmati detik demi detik tanpa tergoda untuk terburu-buru. Kita lagi siap-siap dari penginapan mau pergi ke sebuah tempat yang indah dan terpencil, dan mungkin untuk beberapa hari ke depan itu tidak ada sinyal. Oke. Perjalanan pun dimulai. Sepeda motor yang kusewa membawa aku perlahan meninggalkan kota, menyusuri jalanan yang berkelok di antara bukit-bukit hijau. Pepohonan berdiri rapat di sisi jalan, seolah menjadi penjaga sunyi yang setia. Di kejauhan, awan-awan menggantung rendah, menyentuh pucuk perbukitan dengan kelembutan yang tak biasa. Sesekali aku berhenti, bukan karena lelah, tapi karena pemandangan yang terlalu indah untuk sekadar dilewati. Jalanan yang sempit dan menanjak bukan menjadi tantangan, melainkan ruang untuk lebih dekat dengan alam. Setiap tikungan menyuguhkan landscape baru, seolah alam tak pernah kehabisan cara untuk membuatku kagum. Tapi di tengah kekaguman itu, ada satu hal yang aku lupakan: menarik uang tunai. Mesin ATM hampir tak terlihat di sepanjang jalan, kecuali di pusat kota. Sebuah kelalaian kecil yang bisa saja menyulitkan perjalanan. Untungnya, aku menemukan satu outlet jasa penarikan uang, meski dengan biaya admin tambahan. Ini menjadi pengingat bahwa di wearable nanti, jangankan mesin ATM, sinyal internet pun nyaris tak ada. Maka perjalanan ini sejatinya bukan hanya mengandalkan fisik, tapi juga kesiapan untuk benar-benar hadir tanpa distraksi dari dunia luar. Beberapa jam kemudian, aku tiba di sebuah desa kecil bernama Denge. Disinilah ujung jalan aspal berakhir, dan petualangan dengan kaki akan dimulai. Sebelum benar-benar memasuki desa, aku sempat berhenti sejenak di sebuah titik yang cukup terbuka. Dari sana, pemandangan Nuka Molas terlihat megah dari kejauhan. Gunung itu berdiri dalam diam, menyimpan cerita dan kearifan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sini.
Aku terpaku beberapa saat, membiarkan mataku menyerap setiap lekuk hijaunya. Dan hati ini diam-diam berdoa agar pendakianku nanti diberi kelancaran. Sebelum mulai mendaki, aku memilih menitipkan sebagian barang bawaan yang kurasa hanya akan menjadi beban selama perjalanan berjam-jam ke atas. Di pos 1, ada seorang petugas yang menjaga area parkir. Ia juga menyediakan jasa penitipan barang. Ransel besarku kutinggalkan di sana, dan hanya membawa sebuah tas kecil berisi keperluan penting untuk menginap 1 malam. Lebih ringan, lebih leluasa. Saya di pos 1 sekarang pukul 13.23. Tadi berbincang dengan penjaga yang di pos 1, katanya normalnya itu trekking sekitar 2,5 jam. Kita lihat aja nanti. Oke. Di tengah perjalanan, aku berpapasan dengan sepasang warga Wairebo yang juga sedang berjalan kaki ke atas. Salah satu dari mereka bernama Pak Agustinus. Ia bersama istrinya baru saja turun ke desa bawah untuk mengambil beras dan bahan pokok lainnya. Sudah biasa, setiap hari ada warga yang gantian turun, katanya sambil tersenyum. Di Wairebo, akses terhadap bahan pokok memang tak semudah di tempat lain. Tak ada warung, tak ada pasar. Semua harus dibawa dari bawah dengan berjalan kaki. Melihat mereka berjalan dengan beban berat di punggung, aku merasa pendakian ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi juga tentang menghargai ketekunan dan kehidupan yang dijalani dengan penuh kesabaran. Langkah demi langkah, aku kembali fokus pada jalur pendakian. Tanah basah, sisa hujan semalam membuat beberapa titik cukup licin. Tapi di balik itu semua, ada keindahan yang sulit dijelaskan. Hutan ini terasa hidup, seperti sedang menyimak setiap nafas dan langkah. Aku dan Pak Agustinus sempat berhenti sejenak, mengatur nafas, minum beberapa teguk air, dan menatap ke belakang, melihat seberapa jauh aku telah melangkah. Kadang, perjalanan bukan soal seberapa cepat sampai, tapi bagaimana kita belajar untuk hadir dalam setiap langkah. Di sini, tak ada sinyal, tak ada notifikasi, hanya tubuh yang bergerak, dan hati yang perlahan belajar menerima segala hal apa adanya. Setelah perjalanan yang lumayan, akhirnya aku sampai di pos 7. Titik terakhir sebelum benar-benar menginjak tanah Wairebo. Disinilah kaki boleh sedikit beristirahat, tapi hati justru berdegup lebih kencang. Karena hanya beberapa langkah lagi, aku akan melihat desa yang selama ini hanya kutemui lewat gambar dan cerita. Di pos 7 pos 7 pos terakhir sebelum ke Wairebo, dan
Ini pukul untuk penanda bahwa ada tamu yang datang. Oke. Dan akhirnya, di ujung langkah panjang, Wairebo menyambut dari kejauhan. Atap-atap rumah adat menjulang tenang di tengah pelukan lembah. Ia seperti dunia lain yang tak tersentuh oleh hiruk-pikuk luar, tapi penuh dengan kehidupan yang murni. Aku menuruni jalan setapak perlahan, menyerap semuanya. Udara, suara, perasaan yang tak bisa dijelaskan. Semuanya bercampur jadi satu. Sesaat lagi, aku akan benar-benar tiba di jantung dari perjalanan ini. Namun, kisahnya belum selesai. Masih ada cerita di balik kabut. Tentang sambutan hangat, kehidupan dalam rumah adat, hingga malam yang akan kulewati di pelukan pegunungan. Tunggu kelanjutannya di bagian berikutnya dari perjalanan ini.